Oke, Kang Apoy, ini segmen ketiga nih adalah segmen kita di mana nggak glorify dulu dengan segala sesuatu yang mungkin menyenangkan ya. Iya. Tapi di sini kita bakal justru ngebahas sesuatu yang jadi modal nih ya buat teman-teman semua di rumah nih. Solusi konkret ya ketika koral saat mengalami titik terendah dan Iya. atau ya titik di mana ada masa-masa sulit di situ. Poin-poinnya apa aja nih? Dan bakalan ada masa sulit. Pasti. Makanya siapapun yang mau buat bisnis gitu ya, atau brand apapun lah, kegiatan apa, mental yang harus disiapkan. Iya, Mental itu dia. intinya situ. Ya kalau solusi konkret koral sih pasti di penyesuaian, diferensiasi sebetulnya. Satu poin diferensiasi, optimasi secara tool, kurang lebih itu. Ya. Kolaborasi masih tetap harus kita lakukan. Rebranding, refresh campaign penting gitu. Fokus sama core audience. Oke, kita bungkus ya poin-poinnya dan kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, di segmen yang pembahasannya biasanya berat ya nih ngomongin tentang masa-masa sulit. Betul. Atau masa-masa turun dulu nih, karena ya hidup ya fluktuasi ya, Iya. naik dan turun itu sebuah hal yang normal. Cuman ini pasti ada cerita di balik dari brand-brand apapun gitu ya. Solusi ketika mengalami titik terendah gitu ya di dalam perjalanan ngebrand itu kan itu luar biasa ya, mentalitasnya juga di situ diuji dan Sangat diuji. dan itu mempertaruhkan banyak hal gitu ya, entah Iya. itu dari brand, dari karyawan, dari keluarga dan segala macamnya. Nah ini dari poin pertama tuh tadi tentang pivot produk dan diversifikasi ya, Ya. yang dilakukan ketika situasi terendah nih, detailnya seperti apa sih? Sebetulnya kalau ngomongin diferensiasi itu balik lagi sih. Kalau buat saya, menurut saya juga tingkat keberhasilannya 50-50 sebetulnya. Apalagi dengan kondisi ya. Ya kondisi. Kondisi kurang baik. Kalau boleh saya spill, tahun ini lagi jelek. Tahun ini justru ya lagi Lagi jelek-jelek tarik nafas dulu ya, agak engap ya, banget. banget. Makanya banyak beberapa artikel yang saya coba rubah, terutama di bahan baku misalkan. Misalnya contohnya di bahan baku atau bentuknya yang biasanya paling laku di waste bag misalnya kita pindah ke tote bag. Jadi merubah ini aja sih fungsi Oh iya, iya. fungsitasnya. Tapi ini juga saya memang lagi coba. Ya mudah-mudahan sih. Atau gimana yang di atas. Ya. Ya faktor utamanya sebenarnya apa sih ketika di titik terendah ini tuh yang paling menjadi ini nih yang ya di luar masalah takdir ya. Ya. Cuman kayaknya ada faktor yang ini menjadi inti dari si brand ini, kayaknya harus ada scale up lagi apa gitu. Selain dari makro kali ya, kurang lebih globalnya memang seperti ini. Di tahun ini memang lagi cukup lumayan berat buat di Secara brand. global pun memang lagi pada berat ya. Sangat pengaruh juga, sangat pengaruh karena daya beli kan, akhirnya jadi daya beli. Ya nyambung ke kita nih, yang belanjanya siapa ini? Tapi untuk buat yang loyal sih masih oke lah, alhamdulillah. Loyalis masih loyalis. nopang lah ya. Makanya kalau ada produk launching tuh mereka duluan yang ngabisin. Iya. Termasuk juga memang poinnya bentuk dari si brand ini turun nih, apapun itu yang tadi selain makro, KW. Oh udah ada KW-nya ini teh. Koral udah ada KW, secanggih maksudnya tanda kutip ya, secanggih itu materialnya tetap di KW. Jadi mereka ngambil bentuk luarnya aja sih. Jadi setiap produk launching kita bikin misalkan kita bikin 100 piece nih, mereka udah 1000 deh. Udah. Itu dijual online juga mereka. Iya. Salah satu Dan nggak di sama pihak itu. Nah, ini nih yang saya juga masih harus Kan bisa dilaporkan kan. belajar dan cari juga cari tahu tuh ini nih. Kalau si
brand atau nama logo oke. Hakinya udah jelas. Ya. Tapi kalau model saya belum tahu nih. Mudah-mudahan bisa nggak jawab ini semua. Kalau terutama di produk tas ini kan ada produk model kan berarti ya. Desain produk desain model lah. Nah, itu yang selalu diambil. Tapi buat kami sih kadang-kadang itu jadi tolak ukur sebetulnya. Satu produk ini laku, berarti ada yang nirunya. Tapi rata-rata di model sih kita tuh. Nah, di model saya pernah coba malah nanya, kok model gimana sih hakinya gitu ya? Hak cipta kita tuh. Belum ada jawaban sih sampai hari ini. Jadi ya sudahlah mungkin. Karena kalau ya beda ya sama otomotif sama kebendaan ya. Elektronik malah bisa. Kalau elektronik bisa ya. Karena masuknya ke semua deh. Kalau tas kan model aja. Ya walaupun kadang-kadang saya juga jujur lah nggak terlalu original kan. Saya juga sama. Ya nothing new under the sun lah ya. Tapi kan tetap kita coba dibuat custom ya, kan, supaya ATM lah ya. Berbeda kan gitu. Kalau orang kan comot langsung sampai gitu ya? Sampai ke tampilan di dashboard atau di banner. Oh gitu. Supaya mirip aja di akhirnya. Jadi kan kalau di market sebelah kan tinggal kita klik di bawahnya kan ada produk serupa. Dan itu mirip banget dengan harga yang bisa setengahnya. Kan itu jadi salah satu bagian kondisi yang sekarang mungkin ya sekarang tambah secara global makro begini. Kompetitor juga ada yang nakal, yang tidak sehat, yang sehat juga banyak sih sebenarnya. Tapi yang ya 50-50 dah. Jadi ya begitulah, kurang lebih ya salah satunya itulah tadi. Secara global juga memang sedang tidak baik tahun ini. Terus kompetitor juga ada yang memang kok nggak sehat gitu. Jadi mengurangi yang tadinya kolamnya besar ditambahin kolam yang begitu. Makanya branding tuh penting untuk si Coralholic kalau disebutnya apa nih? Saya ngarang sih tadi. Ngarang aja Coralholic jadinya. Nggak apa-apa dah. Coralers. Nanti kita bikin, kita patenin. Oke. Nah itu tadi tentang bagaimana menangani lah ya situasi-situasi yang memang ya cukup membuat ya bikin produk lagi terus aja terus berkarya mental itu harus diwujudkan mental terus berkarya ya gitu karena memang karya itu nanti akan menemukan time-nya ya. Waktunya ketika ya sama lah kayak dunia ya walaupun saya udah nggak ngeband ya ada teman saya ngeband gitu ya kalau saya lihat dalam hati kecil saya nah ini kayaknya bakal gitu-gitu terus gitu. Taunya ketika di tahun tertentu dia meledak semeledak-meledaknya gitu. Ini gila gitu kan. Malah sebelumnya nggak meledak ya. Enggak. Ada begitu kan. Ada ininya poin-poin kemarin dengan lagu yang sama, misalnya dengan perform yang sama, tapi meledaknya bukan di tahun itu. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang begitu memang. Misalnya akibat jadi tayang lagi di TikTok terus viral. Iya. Diviralin. Kalau saya bingung bikin lagu berapa puluh tahun yang lalu gitu ya, masih aja suka kadang di spet-spetin sama kasir gitu. Kalau lagi ngafe di mana tiba-tiba nyetel gitu pas datang. Karena di situ ininya. Apa aja? Si lagunya pas ya, di situ. Itu. Nyetel yang itu lagi yang lagu yang cukup saya udah agak muak gitu. Ya ada ya. Cuman nanti ya insya Allah ya ada waktunya mungkin ya untuk bersinar kembali lah. Siap. Mudah-mudahan. Soalnya ini gigih banget nih kayaknya Kapu ini dari mental pabrik atau ya luar biasa. Tikuli pabrik. Tikuli pabrik itu stingak sih. Mendongkrak. Oke, sekarang poin yang tentang optimasi digital dan efisiensi operasional biasanya. Ini nih. Ini juga malah saya tulis di sininya. Menurutku susah ini. Cuman tingkat kesulitan tuh kan saya pernah nonton podcast bagus itu jadi kualitas manusia yang baik tuh memang hasil didikan dia melalui kesulitan-kesulitan yang brutal sebelumnya. Setuju. Yang sangat menyakitkan, sangat melelahkan, sangat
mungkin di luar nalar orang-orang yang belum ngalaminnya gitu. Tapi ketika dia sudah ngalamin itu, dia akan bercahaya gitu Iya, di apalagi masa solusinya depannya. dapat ya. Gitu. Nah ini untuk menggapai cahaya itu kan udah sampai mana nih, Kang Apuy? Ngareng apa? Kalau ngomongin ini sih optimasi digital kadang-kadang beda tahun beda juga sih. Ini poinnya itu ya. Berarti Tapi masih adaptasi sekarang ya untuk selalu kayaknya solusinya selalu ya. adaptasi. Tapi mungkin yang agak sedikit ekstrim bahasa saya sih monopoli ya. Ya. Terlalu termonopoli. Jadi kalau ngomongin optimasi juga seperti apa, please deh jangan hanya sekedar spend. Kok jadi curhat ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dah ya. Keluarin aja nggak apa-apa. Keluarkan Nangis, semuanya. nangis. Nggak usah nangis. Iya, sebetulnya sih kalau ngomongin optimasinya sih agak-agak rumit ya, karena hubungannya dengan biaya budget Ya. gitu kan. Terus yang memang Dan ada monopoli juga. betul monopoli. Kenapa saya sebut monopoli? Karena kemana lagi harus kita jualan ngampar. Nah, makanya kalau ada offline kayaknya lebih enjoy kayaknya. Iya. Mau nongkrong di mana jadi kayaknya dua jualan nih. Kalau ini kan sudah kayaknya sudah tersetting gitu loh. Di setting lu mau jualan segini dong. Kan gitu kan kasarnya. Terus mau kemana lagi? Nah, itu. Memang kalau ini sih bisa disebut juga masih dalam rangka mencari gitu juga. Untuk optimasi digital, efisiensi dan lain-lain. Ya mentahapi Iya, solusi lah ya. iya. Kalau ngomongin efisiensi, siap turun dong kan gitu. Ya. Nah itu jadi termonopoli akhirnya. Ya. Makanya masih coba yang paling bener sih yang saya sekarang jalani. Menurut saya ya, atau audiens sini kata bener, organik lah. Tetap saya jalani sampai hari ini, malah konsepnya juga mungkin lebih liar mungkin organiknya. Karena kalau ngomongin digital Ya. sudah termonopoli lah menurutku ya. Menurut saya begitu sih. Ya. Organik. Pokoknya ayo dong offline lagi dong. Organik gitu ya, organik ya. Ayolah offline yuk. Bantu nih kami. Ya, kita bikin event-event apa ya? Iya. Kang Asep. Wow, jadi sektoral kan. Kang Asep ini. Kang Asep, Coba event. kontak deh. Oke. Ini yang terakhir nih tentang rebranding nih. Semua pasti melakukan rebranding ya. Iya. Untuk merefresh apa-apa yang mungkin ini udah 1 dekade berarti ya. Coral nih 2000 kalau online sih di 2019. 2019. Ya. Oh, ya dikit lagi Ya lah. dikit lagi lah. Dikit lagi 1 dekade. Tapi memang saya ngerasain lah punya brand 1 dekade itu memang itu dari Luar biasa. pikir baliknya ya walaupun saya bukan menyerah ya, saya cuman sudah tidak memungkinkan untuk bersama. Sudah Jadi cukup. curhat. Sudah cukup kayaknya. Kalau cukup belum justru. Kalau cukup belum, cuman situasi Cukup lah, riut, cukup susah. dan takdir ya yang memisahkan kita. Ya disitulah akhirnya sehingga melihat lah banyak struggle brand-brand yang memang melakukan manuver-manuver yang luar biasa gitu ya. Bahkan ekstrim bahkan di luar nalar gitu kan. Cuman saya lihat nih Coral nih mau mentahapi itu, dan ketika rebranding nih lebih ngambil positioningnya ke arah mana nih rebrandingnya nih? Lebih ke sekarang tuh lebih ke informasi sih sebetulnya. Informasi. Informasi lain di luar produk sebetulnya sekarang. Jadi kita coba bikin campaign yang di luar produk. Kita sudah bikin planning setahun ke depan deh. Ya. Untuk organik terutama ya. Makanya rebranding ini organik bahasanya, kita mau coba tidak pakai e-commerce lain atau platform lain. Kita Jadi coba eksklusif, komunitas kita lah dibentuk, dibangun, nanti kampanye kita spill lah. Kayaknya kalau di sini panjang deh. Coba-coba beberapa itu sih yang kita gerakan-gerakan bawah tanah. Balik lagi kayak anak underground jadi dulunya. Kita jalur pop udah, sekarang underground lagi nggak apa-apa. Bulak-balik terus di situ dah. Balik terus itu ya, Bandung aja mau jauh gitu kan. Oke, yang terakhir nih kolaborasi ya. Ya. Fokus ke core audience. Bisa Ini- disatuin sih sebetulnya.
Bisa disatuin kolaborasi ke audiens sih. Oh ya, kolaborasi ke audiens ya. Ini gimana nih bentukannya? Kayak apa? Recap gitu ya. Bahasanya recap tuh keluarga ya kalau nggak salah. Sekarang tuh karena si audiensi koral ini mau coba kita kolaborasikan dengan audiens yang tahun 2019 kalau nggak salah. Emang kenapa ada apa di tahun 2019? Milenial dong berarti ya. Benar ya? Iya, Kalau nggak salah. Kan tambah kesini tuh mereka sudah mulai punya anak dan gadget kan dan jadinya. dia udah kerja udah gajian. Iya gitu. udah gajian terus tuh punya anak berarti Gen Z berarti kan. Nah kita mau coba buat produk yang memang untuk keluarga gitu loh. Ah ya, Kolaborasi antara audien koral lama dan bakalan nanti ada penerus mereka. Jadi kita ada beberapa produk yang seperti ini apa ya? Series gitu loh. Satu nama tapi ada beberapa turunannya, backpacknya, clutch bagnya, handbagnya, buat bapaknya, buat ibunya, buat anaknya, buat cucunya kan mungkin. Jadi kita jual itu, kita jual itu ke audiens yang loyal tadi. Nah itu gerakan-gerakan kolaborasi untuk nyambung ke loyalitas audiens. Kurang lebih begitu dah. Jadi itu value yang dibangun ya. Masih ngebangun terus dalam fase ini ya. Grow lagi untuk menuju cahaya. Ngeri. Karena kalau jualan di sebelah tinggal pasang duit aja. Nah itu dia ya. Balik lagi ke monopoli, ada capek ya. Kita perasaan main monopoli tahun 80 berapa, ini kok ada lagi ya? Iya benar. Oke deh, seru banget nih segmen ketiga nih ya. Memang masa-masa sulit itu nggak ada habis-habisnya, cuman banyak daging-daging yang bisa dipetik ya. Nanti kita ngobrolin yang lebih seru lagi di segmen terakhir ya. Tapi kita ngopi dulu sebentar ya. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke Kak Ampuy, segmen keempat nih ya. Sebutkan saat Coral memasuki pasar internasional ya, dan penyesuaian strategi branding global nih, apa saja yang dilakukan nih daging-dagingnya? Amin. Amin dulu deh, aminin dulu. Riset pasti itu harus riset. Terus standarisasi produk, terutama di mutu kualitas. Brand storytelling mungkin ya. Sama penyesuaian. Banyak penyesuaian lah pasti. Alright, kita bahas satu persatu ya. Daging semua. Oke, yang pertama nih, yang pasti semua brand melakukan riset ya, yang deep gitu ya, terus dari budaya, dari preferensi pasar dan segala macamnya. Ini Coral sendiri nih, kan untuk go internasional tuh tidak semudah ucapan-ucapan kita ya. Cuman kalau ada jalannya, ada linknya, biasanya ada. Iya. Istilahnya narasumber yang bisa akhirnya jadi kita tap in ke sana kan suka terjadi aja ya. Dengan begitunya gitu ya, di luar rencana gitu. Nah ini Coral sendiri nih lagi mempersiapkan tentang go internasional sendiri. Tapi sebelumnya udah pernah ada di pasar internasional? Pernah tapi kayaknya nggak fokus deh. Oh nggak fokus. Belum siap gitu. Di negara apa aja tuh waktu itu? Singapura, Australia sama Malaysia. Australia pernah? Pernah. Cuman cukup lumayan, Iya. butuh sesuatu yang lebih lah buat mereka.
Cuman internasional tuh salah satu bentuk istilahnya pembinaan juga ya buat brand ya, di mana Sangat. mereka R&D-nya tuh Luar biasa. kayak orang gila gitu. Luar biasa. Saya pernah ngirim ke skater Jepang dulu ya sepatu saya gitu ya, dan saya minta dikasih insight gitu dari Iya. R&D standar di Jepang gitu. Iya. Oh sampah sepatu saya. Banyak ini Iya. kepanjangan malah. Jadi kayak, sama persis. Jadi saya ke sana tuh kayak bukan ngasih sepatu, kayak ngasih bahan gitu. Iya. Kalau di Jepang tuh gini standarnya gini. Saya baca Panjang lagi. bener. Tapi itu bagi saya itu emas banget. Sangat. Akhirnya di situ saya dapat edukasi ya Iya. tentang R&D, tentang standarisasi brand, Betul. seperti apa gitu, kualitas tuh seperti apa. Sangat itu. Nah ini Coral sendiri ngalamin dapat kayak gitu ya dari yang pernah disambangin kemarin. Terutama yang di Australia deh. Australia. Mm-mm. Sempat kita pernah ngirim, bentuknya baru sampel loh malah. Baru sampel. Belum ngomongin PO produksi berapa, MOQ, dan lain-lain belum lah, jauh lah. Iya. Sampelnya aja udah lihat luar biasa, itu komennya panjang banget. Cuman itu kan Tapi itu salah satu emasnya bagian. itu. Iya, salah Emas satu yang harus kita ambil tuh itu. salah satu bagian yang harus kita ambil itu. Kalau kita nggak ke situ kayaknya sudah mah ketinggalan. Iya, iya. Kita nggak mau ngikutin kan kebayang parah Nah, kan. itu dia. Justru komen panjang tuh itu Dan ternyata detailnya mahal luar biasa. itu, mahal. Jadi kalau di SOP kita tuh nggak ada tuh itu Iya. jauh. Kalau di satu kayaknya kita ketinggalannya Iya. jauh banget deh. Tapi mahal dan bentuk respect mereka Betul. terhadap Nah, mahal bener iya. kan? Berarti dia naruh perhatian kan? Betul. Sampai panjang kayak gitu. Kebayang kalau cuman gitu kan itu Cuman lebih sakit hati dari kan? inti apa ya? Bahasanya pembelajaran kita itu intinya dari semua itu tuh jujur mereka. Iya, iya. Intinya jujur. Apapun yang dia terima nggak pernah ngomongin oke lah kayaknya ini bisa nggak. Integritas Jelek luar jelek biasa ya. bagus bagus. Integritasnya. Ini harus dibenerin yang ini sampai detail sangat detail tuh. Itu kalau buat saya sih yang dulunya pernah sebagai kuli pabrik kayaknya jauh juga. Jauh ya. Walaupun kerasnya industri saya waktu itu kan kuantitinya banyak banget kalau di pabrik. Tapi pas udah lihat asik, jujur banget maki-makinya bener gitu. Iya, benar. Jadi kalau ngomongin ini jelek tuh bener-bener jelek gitu Iya, loh. dia kalau baca iya lagi gitu. Enggak ada Enggak gitu. dibayar ini. Hati langsung mengatakan iya bener banget ini gitu. Saya buruk. Saya buruk gitu. Jadi jujur. Jadi mereka itu benar-benar jujur sesuai dengan apa yang mereka lihat dan apa yang kapasitas mereka punya. Jadi benar-benar kayaknya nggak bohong deh. Iya. Dan lihat barangnya, bener. Iya lagi. Iya lagi. Nah itu. Jadi sebetulnya PR sih. Kalau ngomongin tadi ini kalau pengen memasuki pasar internasional, pengen banget. Amin mudah-mudahan. Oke. Ya belajarnya masih banyak lah, kayaknya PR-nya masih banyak juga. Kecuali yang memang tidak begitu-begitu ya. Oke lah. Nah, itu berarti masuk di poin kedua nih ya, standarisasi mutu internasional ya. Iya. Menjamin kualitas sesuai dengan Ya. ekspektasi pasar global ya, terus packaging, durability Ya. segala macamnya kan. Karena ada kalau produknya SNI kali ya. Nih SNI ya. Itu. Panjang bener. Tapi I-nya internasional kalau ini. Iya, waktu itu juga sempat kita ditawarin kolaborasi brand sama brand besar di luar lah, kayak misalkan contoh MTV pernah. Oh, sama MTV. Nah, itu peraturannya panjang bener. Tapi nggak kita ambil. Oh, kenapa? Karena ada beberapa peraturan yang memang si perusahaan itu harus lihat tempat produksi. Oh. Nah, itu harus SNI juga tuh. Harus ada orangnya berapa. Iya. Sampai ke nominal gaji para karyawan harus ditulisin. Baru bisa kolaborasi, nilainya berapa, jumlahnya berapa. Itu sudah pernah kita coba, ternyata belum waktunya kali. Ini brand menzolimi karyawannya enggak gitu kayak gitu gitu. Iya benar. Jadi mereka ada Tempatnya tuh udah dilihat semua. Iya, ada value di bab humanisnya itu ya Iya, mungkin ya. sampai ke situ. Kayak masalah hak tenaga kerja, kayak iya, gitu biasanya. iya. Heeh. Dokter dan lain udah harus semua diisi checklist. Iya. Saya coba checklist kan kalau di tempat produksi kita kebayang lah ya. Itu balik lagi untuk brand reputation-nya si MTV itu sendiri ya. Ada beberapa brand sih itu, bukan MTV aja waktu Yeah. itu. Termasuk Disney,
Cartoon Network apa ya lupa Iya, saya. iya. Banyak Karena lah. mereka kalau ngambil brand yang problematik dengan urusannya dengan karyawan, Iya, iya. itu berat juga ya maksudnya ya. Kadang-kadang kalau kita yang nggak paham hubungannya apa gitu kan kemarin. Karena kenapa harus ngomongin karyawan? Ternyata bagi mereka itu salah satu bagian tadi buat si brand mereka kan. Ya luar biasa lah. Luar biasa, Buat jadi kita belum banyak insight ya. jadi kita juga "Wah, kayaknya belum kayaknya Indonesia ini kayaknya jauh masih jauh nih. Iya. Masih jauh nih. Cuman itu mungkin PR yang harus kita Betul, kerjakan betul, ya. betul. Jadi ada insight yang memang yang tadinya birokrasi itu cuman 1 Cuy lah. lembar gitu, tiba-tiba jadi 10 lembar gitu. Panjang lagi. Sedangkan kita ya agak-agak bermasalah dengan urusan Betul, birokrasi gitu ya. betul. Karena mentalitas ya mungkin negaranya terbangunnya seperti ini Iya. sehingga ada mungkin sedikit trauma dengan birokrasi. Cuman Iya. ada birokrasi lain yang mungkin ternyata itu bisa jadi insight baru yang sangat positif ya ternyata Iya, ya. betul. Oke. Harusnya. Ini daging nih ya. Oke. Nih balik lagi ke brand storytelling ya. Yang universal ini arahnya kemana nih? Ya tren sebetulnya. Ini arahnya tren ke informasi. Storytelling berarti informasi yang kebayang harus kita tahu di dunia luar sana. Iya, iya. Yang sangat berubah-ubahnya cepat Iya. banget gitu. Jadi kebayang kalau kita juga udah mulai, tapi bukannya pesimis ya. Artinya realistis yang harus kita pikirkan. Iya, realistis. Realistis penting kan. Tapi kadang ada nasib orang tuh yang cuma jadi trendsetter. Dia melakukan sesuatu yang udah mateng di tahun ini, cuman memang nggak booming. Iya, Tapi iya. apa yang dia lakukan di tahun itu tuh ternyata booming sama orang lain di tahun berapa gitu kan. Seperti itu gitu. Salah start. Salah satu. Diambil orang. Cuman dapat gelar dia awalun. Oh, pionir, Suksesnya orang lain gitu. Pionir nih. Jadi blueprint doang gitu kan. Cuman ada yang nasibnya seperti itu. Cuman ya itulah kehidupan ya. Iya. Kadang kita yang punya ide untuk melakukan ini dan itu dan diaplikasikannya dengan sempurna oleh orang lain biasanya ya dapatnya seperti itu. Nah ini Coral sendiri nih untuk ide-ide yang sudah dikumpulkan ini so far nih ya. Ide apa sih yang paling ya, istilahnya tuh mencapai titik kepuasan yang dimana akhirnya ide gue yang ini nih yang akhirnya secara hasrat terpenuhi dan juga secara pasar juga terpenuhi. Yang pas momen apa tuh idenya? Momen yang sudah pernah berarti ya? Yang udah pernah. Jadi best momennya Coral, idenya keluar dan idenya disambut meriah oleh konsumen tuh momen tahun berapa dan apa itu momennya gitu? Momennya sih waktu itu kolaborasi. Kolaborasi masih tetap di kolaborasi. Dengan Kolaborasi dengan Ungu. Ungu. Oh sama band lagi ya? Sama Iya band lagi. Nah itu paling. Apa yang terjadi itu sampai disebut Ungu gitu? Itu dari mana sih juga bingung gitu. Waktu itu bisa ketemu gitu. Apa ya momennya ya? Tapi itu momen yang nggak di setting atau disiapkan gitu loh. Kayak yang nggak disiapkan terus ketemu ketemu manajemen ayo gas. Terus ketemuan bikin produk habis bikin sekalian saya bikin apa ya? Banyak tamu dari dinas namanya industri apa ya? Lupa. Disnaker ya? Disnaker. Ada kepala siapa sih? Saya nggak ngundang. Tapi datang. Tapi ada wartawan, media dan lain. Waktu itu vokalisnya udah jadi ini ya? Wali kota ya? Iya. Waktu itu lagi udah jadi wali kota waktu itu. Makanya agak-agak bisa masuk nih. Iya. Murah nih. Ada privilege itu ya. Iya. Nah, itu momen itu tuh kayaknya ini kok bisa jadi banyak orang yang kayaknya penting buat kita loh, buat Coral nih. Dan itu nggak pernah terjadi lagi sampai hari ini. Di momen itu termasuk penjualnya yang paling oke. Penjualannya paling dahsyat itu. Iya. Dan banyak teman-teman yang saya nggak tahu, terutama ada pemerintahan deh kalau ada YouTube-nya kalau salah. Oke. Itu berarti kolaborasi paling cakep.
Oke. Yang terakhir nih tentang penyesuaian ya Iya. platform digital dan tentang multibahasa nih. Apa nih poin yang bisa diambil dari poin ini nih? Menyesuaikan dengan apa yang mereka pakai pastilah. Balik lagi tadi ke website Iya. yang memang jadi PR buat kita. Tapi nggak tahu kalau di sana mungkin lebih oke. Waktu saya coba kasih ke web ke mereka juga malah webnya kayaknya kurang banyak ini itulah ya, informasinya kurang banyak. Kalau bisa sih bahasa Inggris karena katanya sih lebih global Ya, katanya. lebih global. Tapi kadang-kadang kita bikin yang Inggrisnya ada orang Indonesia yang nanya, kayaknya biar informasinya dapet, coba bahasa lokal. Berarti harus ada pilihan. Ada dua dong kalau begitu akhirnya. Bilingual ya. Ya ada dua nih atau ada bisa di Inggriskan, bisa di di Indonesiakan. Akhirnya itu, ya salah satunya sih itu sih Sekarang kan udah kan iya, terjemah ChatGPT. sebetulnya apapun misalnya tinggal langsung beres. Langsung beres. Asal jangan 2 kali sama aja. Ditanya begitu sama aja. Ya penyesuaikan lah sebenarnya, menyesuaikan. Terutama di toko kita nih web. Kalau nggak salah mati deh hari ini. Web kita. lagi rusak. Tokennya belum Susah dibayar. Itu juga lebih ke ini sih poin terakhir sih menyesuaikan sih semua. Dari mulai campaign karena bentuknya bakalan berubah juga. Kita juga bukan tapi ada beberapa yang ini kayaknya nih buat ke pasar internasional ke daerahan sih. Lokal daerah tradisional. Iya. Kayak tadi Bandung misalnya. Si Bandungnya kudu dibawa gitu. Karena itu pernah dilakukan sama kita bukan hanya produknya di jargon juga jadi cakep. Kayak dulu 2000 sampai Covid deh. Si autokasep itu. Gaskeun yang gitu-gitu. Nah, itu kan bahasa daerah. Lebih nyentuh justru ya. Nah, autokasep itu yang jelek jadi kasep lah gitu. Tapi kan ada naon sih kan gitu ya. Orang luar juga apa sih artinya. Nah, itulah kedaerahan sih kayaknya harus masuk juga di sini. Alright, seru banget nih ngobrol sama Kang Apoy dari Coral nih, sebuah brand yang luar biasa nih, mengalami fluktuasi yang bertahan terus bertahan dan kekeh dan terus menjalani apa-apa yang sedang terjadi. Ya mudah-mudahan Coral sukses terus. Amin. Dan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua yang mau mulai usaha. Dan terakhir biasalah kita minta quotation. Kuat hari ini. Quotation bijak. Jangan pakai lele-lelean ya. Kenapa? Oh, iya. Ikan lele. Ikan lele. Apa ya? Boleh. Nggak apa-apa, mau mikir dulu ntar di-cut nggak apa-apa ya. Ini kalau quotation ya. Boleh dipikirkan dulu. Ini aja sih gampang lah. Melakukan sebuah bisnis tuh awalnya berarti lakukan saja. Terus nikmati prosesnya. Bertumbuh perlahan, akhirnya menikmati yang lebih baik. Gitu aja sih. Mantap ya. Itu baru dagingnya. Oke, terima kasih banyak Kang Apoy. Sehat selalu sekeluarga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak edisi kita bersama Kang Apoy nih ya, dari Coral. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, di loncengnya dinyalain. Dan isi komennya dong yang rame, komennya pertanyaan apa kayak terserah ya. Mudah-mudahan kita bisa jawab semuanya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita juga dan TikTok kita ya. Ada semua alamatnya di sini ya. Dan sampai jumpa di segmen berikutnya bersama narasumber yang seru juga. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Daging semua.